Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Ridholah. Di sini saya akan mereview buku, dan buku yang saya review adalah Jika Kita Tak Pernah Baik-Baik Saja, karya Alfi Syahrin. Uh, Ringkasan dari buku ini termasuk genre self improvement dengan fokus pada bagaimana seseorang bisa merasa tidak baik-baik saja, menghadapi kegelisahan, kesalahan berulang, dan rasa tidak puas pada diri sendiri. Terdiri dari 4 bab besar dan total 45 subbab. Penulis banyak membahas masalah yang sering dialami seperti patah hati, kehilangan, pengkhianatan, rasa kecewa, ekspektasi terhadap diri sendiri atau orang lain yang tidak terpenuhi. Penulis mengajak pembaca untuk belajar mencintai diri sendiri dengan segala kekurangan, menerima kesalahan, dan berusaha memperbaiki diri. Ada unsur melepaskan atau bisa disebut juga dengan letting go, belajar bahagia kembali dan merasa tidak ada apa-apa jika belum sempurna. Ada pula pendekatan religius atau agama dalam memberikan solusi, yaitu sabar, ikhlas, tawakal, dan bersyukur, percaya kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Pesan moral yang bisa diambil dari buku ini adalah self love atau mencintai diri sendiri, bahwa bisa disebut juga bahwa kita harus belajar mencintai diri sendiri meskipun sering melakukan kesalahan dan memiliki kekurangan. Ini berarti membiarkan kekurangan-kekurangan itu menetap tanpa usaha, tetapi menerima dulu apa adanya agar bisa tumbuh lebih baik. Kedua, ketidaksempurnaan adalah bagian dari hidup. Semua orang pernah mengalami masa di mana ia tidak baik-baik saja. Tidak setiap hari harus sempurna, dan itu tidak apa-apa. Ketiga, penghargaan dan ekspektasi yang realistis. Salah satu sumber kekecewaan adalah ekspektasi yang terlalu tinggi, sering terhadap orang lain maupun diri sendiri. Penulis mengajak pembaca agar bisa lebih realistis dan berani menerima kenyataan ketika kenyataan tidak sesuai dalam ekspektasi kita. Kelebihan buku ini mempunyai beberapa keunggulan, yaitu bahasa yang lugas dan menyentuh. Cara penulis menyampaikan pengalaman dan perasaan terasa personal, sehingga pembaca yang mengalami kondisi serupa bisa merasakan atau diketahui dan diambilnya sebagai teman bicara. Yang kedua, struktur yang sangat sistematis. Dengan 4 bab dan 45 subbab, pembahasan buku relatif terstruktur sehingga pembaca bisa mengikuti alur dari rasa sakit atau kecewa ke melepaskan, ke memperbaiki diri, ke belajar mencintai diri sendiri. Adapun juga kekurangan dalam buku ini yaitu salah satunya adalah cover dan desain yang dianggap kurang menarik oleh beberapa pembaca. Ada ulasan bahwa cover buku kurang menarik atau warna dan desainnya tidak semenarik buku-buku self-help atau motivasi lain. Hal ini bisa mempengaruhi minat awal para pembaca yang akan membaca buku ini. Yang kedua, isi terasa umum bagi sebagian pembaca. Beberapa bagian mungkin terasa seperti materi motivasi standar, seperti bersyukur, sabar, atau melepaskan, yang sudah sering dijumpai di buku-buku sejenis seperti ini. Bagi yang sudah banyak membaca buku, mungkin tidak banyak hal baru. Tahu catatan ini berdasarkan impresi pembaca, resensi, bukan kritik resmi. Saya memilih buku ini karena
Mungkin buku ini sangat relate kepada saya di saat saya sedang sedih atau kecewa atau rasa ingin menyerah. Mempunyai buku ini atau membaca buku ini, merasa buku ini seperti teman bicara yang memahami kondisi saya atau yang membaca buku ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.